Bagi bunda yang baru saja melahirkan dan ingin menunda kehamilan, lalu sedang mencari metode kontrasepsi apa yang aman dan bagus buat ibu menyusui, tonton video ini ya. Berikut jenis kontrasepsi yang aman dan bagus untuk ibu menyusui beserta kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama adalah pil menyusui atau mini pil atau pil progestin. Metode kontrasepsi ini atau pil menyusui ini itu merupakan salah satu metode kontrasepsi yang dapat digunakan untuk ibu menyusui. Pil menyusui ini hanya mengandung hormon progesteron atau progestin, hormon yang bermanfaat untuk produksi ASI. Sehingga bunda jangan khawatir, ini tidak akan menurunkan produksi ASI. KB ini memiliki efektivitas yang cukup tinggi, namun bunda itu diharuskan meminumnya setiap hari pada jam yang sama. Dan jika bunda itu telat minum pil tersebut, maka dianjurkan atau sebaiknya bunda menunda hubungan seksual dengan suami itu selama 2 hari. Kedua adalah suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan ini diberikan setelah 6 minggu pasca melahirkan dan diberikan ulang selama 12 minggu kemudian atau sekitar 3 bulan kemudian. Metode kontrasepsi suntik 3 bulan ini sama seperti halnya pil progestin atau pil menyusui yang hanya mengandung hormon progestin, sehingga tidak berpengaruh terhadap produksi ASI. Namun kekurangannya, bagi bunda yang menggunakan suntik KB 3 bulan ini, kembalinya kesuburan itu agak lama. Bunda mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, itu tergantung lamanya bunda menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Makin lama menggunakan KB suntik 3 bulan, maka makin lama kembalinya kesuburannya. KB suntik 3 bulan ini juga mempunyai kekurangan yang lain, yaitu terganggunya siklus menstruasi. Jadi menstruasi kadang memanjang, kadang memendek, bahkan ada yang tidak haid sama sekali. Yang ketiga adalah IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. IUD merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang berbentuk T, yang cara pemasangannya itu dimasukkan ke dalam rahim. Pemasangan alat kontrasepsi ini itu bisa dilakukan segera setelah plasenta lahir atau yang disebut IUD pasca plasenta, atau bisa juga 6 minggu setelah melahirkan. KB IUD ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah IUD tembaga, jadi hanya mengandung tembaga, tidak mengandung hormon atau disebut juga copper T. Dan yang kedua adalah IUD yang mengandung hormon progestin. Keduanya itu bisa digunakan untuk ibu menyusui. Jadi KB ini aman dan bagus untuk ibu menyusui karena tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Namun, yang paling banyak beredar di masyarakat yaitu IUD jenis tembaga atau copper T. IUD ini bisa mencegah kehamilan sampai 10 tahun. Cara kerjanya yaitu mencegah sperma dan sel telur itu untuk bertemu. Yang keempat yaitu KB implan atau bisa disebut juga KB susuk. Metode kontrasepsi ini digunakan dengan cara memasukkan implan atau susuk ke lengan bagian atas. Cara kerjanya yaitu dengan melepaskan sedikit demi sedikit hormon progestin selama 3 tahun. Jika bunda merasa cocok dan akan menggunakan KB implan ini kembali, maka bunda harus mengganti dengan implan yang baru. KB implan ini itu berisikan hormon progestin sehingga hampir sama seperti KB suntik 3 bulan, yaitu tidak mempengaruhi produksi ASI. Namun ada juga kelemahannya, yaitu berat badan yang semakin meningkat atau perubahan siklus menstruasi. Jadi sama seperti suntik KB 3 bulan, maka siklus menstruasinya itu kadang memanjang, memendek, dan juga tidak haid sama sekali. Yang kelima yaitu kondom.
Kondom merupakan alat metode kontrasepsi yang menjadi pilihan buat ibu menyusui. Aman buat ibu menyusui dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Selain mencegah kehamilan, kondom ini juga bisa mencegah infeksi menular seksual. 6 adalah amenorlaktasi. Selain menggunakan alat ataupun obat untuk mencegah kehamilan, Bunda juga bisa mencoba metode kontrasepsi alami seperti amenorlaktasi ini. Syaratnya yaitu Bunda memberikan ASI eksklusif kepada bayi langsung dari payudara ibu, bukan dari botol. Meski aman buat ibu menyusui, namun metode kontrasepsi ini itu efektif jika Bunda itu belum mengalami haid setelah melahirkan. Dan susui bayinya itu sesering mungkin 3-4 jam sekali pada siang hari ataupun 6 jam sekali pada malam hari. Nah, intinya jika Bunda sekarang baru saja melahirkan dan masih bingung mencari metode kontrasepsi apa yang aman dan bagus buat ibu menyusui, maka bisa memilih salah satu yang telah saya sebutkan tadi. Intinya jangan atau hindari menggunakan metode kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen karena bisa mengurangi produksi ASI. Sekian dulu penjelasan mengenai metode kontrasepsi atau KB yang aman dan bagus buat ibu menyusui. Semoga bermanfaat ya Bun. Dan jika masih kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.